Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama IPA tema 2 subtema 1 kelas 5. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada hewan. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan. Alat pernapasan manusia berupa paru-paru. Sementara itu, alat pernapasan hewan berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh keadaan tubuh dan tempat hidupnya. Misalnya, hewan yang hidup di air bernapas dengan insang, sedang hewan yang hidup di darat bernapas dengan paru-paru. Selain itu, ada hewan yang bernapas dengan menggunakan kulit atau trakea. Yang pertama, sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia merupakan jenis hewan menyusui. Sebagian mamalia hidup di darat, hanya beberapa yang hidup di air. Mamalia darat, misalnya sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Mamalia darat bernapas menggunakan paru-paru. Jalannya pernapasan dimulai dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kita misalkan mamalia yang hidup di darat adalah sapi. Sistem pernapasan sapi, udara, hidung, tenggorokan, masuk ke paru-paru, disebarkan ke seluruh tubuh, dan keluar berupa karbon dioksida dan uap air. Mamalia air seperti paus dan lumba-lumba juga bernapas menggunakan paru-paru. Paus mempunyai lubang hidung yang dapat ditutup saat menyelam. Saat berada di permukaan air, lubang hidung akan membuka. Saat lubang hidung terbuka, paus mengembuskan udara yang lembab dan hangat dari paru-paru. Setelah itu, paru-paru mengisinya kembali dengan oksigen. Skema sistem pernapasan lumba-lumba. Udara, hidung, katup di lubang hidung membuka, kemudian masuk ke tenggorokan, paru-paru, disebarkan ke seluruh tubuh, dan keluar menjadi karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Selain itu, burung mempunyai alat bantu pernapasan berupa pundi-pundi atau kantong udara. Pundi-pundi udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara yang digunakan untuk bernapas sewaktu terbang, mengepakkan sayap. Pundi-pundi udara tersebut akan terisi kembali saat burung sedang melayang atau tidak mengepakkan sayapnya atau ketika hinggap di suatu tempat. Selain menyimpan udara, pundi-pundi udara berfungsi membantu burung saat terbang, mencegah hilangnya panas tubuh secara berlebihan, dan memperkeras suara. Skema sistem pernapasan burung. Udara masuk ke hidung, tenggorokan, kantung udara, paru-paru, disebarkan ke seluruh tubuh, dan keluar berupa karbon dioksida dan uap air. Yang ketiga adalah sistem pernapasan ikan. Ikan memiliki organ pernapasan berupa insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang yang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Insang terdiri atas rangkaian filamen yang mengandung banyak kapiler darah. Di filamen inilah terjadi pertukaran gas. Ketika air melewati filamen, darah menyerap oksigen yang larut dalam air dan melepaskan karbon dioksida.
Ikan yang hidup di lumpur seperti belut, lele, gabus, dan gurami memiliki lipatan-lipatan insang yang disebut labirin. Labirin berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen. Skema sistem pernapasan ikan. Air masuk ke mulut, ke insang, di insang menyerap oksigen, disebarkan ke seluruh tubuh, keluar berupa karbon dioksida, dikeluarkan lagi melalui insang, dan keluar berupa karbon dioksida dan uap air. Yang keempat adalah sistem pernapasan amfibi. Hewan yang hidup di dua alam, di darat dan di air, disebut amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Dalam hidupnya, katak mengalami metamorfosis. Katak bermetamorfosis dari telur, berudu, katak muda, dan menjadi katak dewasa. Berudu atau kecebong bernapas menggunakan insang. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan katak juga dibantu oleh permukaan kulit. Oleh karena itu, kulit katak selalu basah untuk mengikat oksigen. Skema sistem pernapasan katak. Oksigen, paru-paru, kulit, pembuluh darah, tubuh, karbon dioksida, dan pembuluh darah. Yang kelima adalah sistem pernapasan serangga. Serangga seperti belalang, nyamuk, lebah, dan kupu-kupu bernapas menggunakan trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus bercabang yang terdapat di seluruh bagian tubuh serangga. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea bermuara pada spirakel atau stigma. Stigma terletak di sepanjang kedua sisi tubuh serangga dan berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Jadi, pada serangga pernapasan dimulai dengan masuknya udara melalui stigma. Kemudian, udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Skema pernapasan pada serangga. Oksigen, stigma, trakea, sel-sel yang membutuhkan karbon dioksida, trakea, dan stigma. Yang keenam adalah sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah bernapas melalui kulit yang tipis. Pada permukaan kulitnya terdapat banyak pembuluh darah. Dengan demikian, cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melalui permukaan kulitnya. Oleh karena itu, banyak cacing tanah ditemukan di tempat lembab atau basah agar proses pernapasan dapat berlangsung. Skema sistem pernapasan cacing tanah. Oksigen masuk melalui permukaan kulit, masuk pembuluh darah, disebarkan ke seluruh tubuh, ke pori-pori kulit, dan keluar berupa karbon dioksida dan uap air. Yang terakhir adalah sistem pernapasan reptil. Reptil seperti ular, buaya, kadal, dan cicak bernapas menggunakan paru-paru. Mula-mula, udara masuk ke rongga hidung. Selanjutnya, udara menuju batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Reptil yang hidup di air seperti buaya dapat menutup lubang hidungnya saat menyelam. Tujuannya agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Skema sistem pernapasan pada buaya. Udara masuk ke hidung, tenggorokan, paru-paru, menyerap oksigen, disebarkan ke seluruh tubuh, masuk ke paru-paru lagi, tenggorokan, dan keluar melalui hidung.
Demikian pembahasan tentang sistem pernapasan pada hewan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.